Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di webinar kali ini bulan Oktober. Kali ini saya ingin membawakan sebuah tema yang berjudul restorasi. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua dan membuka kita semua untuk sebuah hikmat yang baru. Terima kasih ya. Oke, restorasi. Apa sih restorasi itu? Restorasi berbeda dengan renovasi. Kalau restorasi itu ada sebuah fokus yang tidak berubah. Sementara kalau renovasi kayak bangunan itu ada perubahan ya. Jadi restorasi adalah suatu tindakan atau upaya untuk mengembalikan, memulihkan, memperbaiki dan membangun suatu kondisi atau bentuk objek yang berwujud maupun yang tidak berwujud untuk kembali seperti awalnya. Jadi restorasi adalah sebuah pembaharuan atau pemulihan tanpa kehilangan fokus, dengan tetap fokusnya sama ya, fokusnya tetap itu. Dan restorasi itu apa sebenarnya harus dilakukan? Karena apa restorasi itu dilakukan? Restorasi dilakukan karena biasanya ada yang harus dipulihkan, ada yang rusak. Kemudian kalau restorasi secara rohani itu ya karena ada pemberontakan kepada Tuhan. Kemudian ada pelanggaran firman atau dosa. Ya, kita bicara tentang dosa. Apa sih? Anda semua pasti tahu apa itu dosa. Tapi secara lebih mendetail katakanlah secara definisi dosa itu adalah apa? Ketika seseorang menentang Allah atau keluar dari peraturan Allah. Itulah yang disebut dosa. Juga dosa adalah suatu kuasa yang mencengkeram manusia, yang membuatnya terbelenggu. Kenapa dosa dikatakan membuat manusia itu terbelenggu? Karena dosa tanpa pertolongan Roh Kudus akan susah sekali keluar. Jadi dosa itu harus kita keluar dari belenggu dosa dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, kemudian dosa itu juga perbuatan yang merugikan orang lain. Kemudian juga karena akibat jiwa yang berlubang. Ya, kemudian yang lebih ini lagi, persatuan dosa itu persatuan manusia dengan iblis. Anda tahu bahwa ketika Anda melakukan dosa, Anda itu sebetulnya sedang mengentertain iblis. Anda itu sebetulnya sedang bersatu dengan iblis. Ya, jadi ketika Anda melakukan dosa, itu persatuan manusia dengan iblis. Kemudian apa akibat jiwa yang berlubang? Dosa tadi dikatakan bahwa dosa itu juga akibat jiwa yang berlubang. Jiwa yang berlubang itu terjadi karena apa? Seseorang yang mempunyai keinginan atau mempunyai standar dalam hidupnya tetapi tidak terpenuhi. Ya, kekecewaan itu menyebabkan apa? Jiwa berlubang. Kemudian dosa itu terjadi apa? Sejak manusia jatuh dalam dosa, jiwanya terbuka dan mengalami berbagai masalah dalam pikiran, perasaan dan kehendaknya. Manusia menjadi mudah terluka, mudah kecewa, mudah marah, mudah sakit hati dan mudah mengasihani diri sendiri. Dan rentan terhadap berbagai problem jiwa lainnya. Ya. Di Kejadian 3 ayat 7 katakan apa? Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Inilah mata mereka terbuka. Anda tahu kan, Anda baca banyak cerita ya di Alkitab. Di Kejadian dikatakan bahwa manusia Adam dan Hawa ketika belum terjatuh dalam dosa, mereka telanjang tanpa merasa malu. Dan dosa itulah yang membuat akhirnya mereka menyadari malu. Itu karena terjadi karena ada dosa. Dan akhirnya mereka membuat mereka
sadar dan kalau mereka telanjang. Dan mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Itulah makanya perlu dilakukan restorasi atau pemulihan. Ya. Pembuangan bangsa Israel ke Babel itu juga sebuah cerita yang sebetulnya itu Allah memiliki tujuan untuk merestorasi bangsa Israel. Bangsa Israel kita tahu bangsa yang dikatakan oleh firman itu bangsa yang tegar tengkuk. Karena apa? Karena Tuhan bawa mereka kepada satu yang membuat mereka berbalik lagi kepada Tuhan, tapi bebal lagi, melanggar firman lagi. Seperti itu. Jadi Tuhan merestorasi bangsa Israel melalui juga pembuangan mereka ke Babel. Ya. Kemudian tadi saya katakan bahwa jiwa yang berlubang itu mengakibatkan apa? Harus pemulihan terjadi. Karena apa? Karena jiwa yang berlubang itu mengakibatkan akar pahit, kemudian menyebabkan kekecewaan, sakit hati, iri hati, kemudian merasa gagal, hidup tidak sesuai dengan harapannya. Kemudian banyak lagi ada kata-kata kutuk, sihir, baik dikutukin maupun mengutukin. Itu mengakibatkan dua-duanya itu di hadapan Tuhan itu sebuah dosa, sebuah kutuk. Ya, kemudian kata-kata kutuk juga langsung yang ditujukan pada seseorang, kata-kata sihir. Kata-kata sihir itu seperti katakanlah, badanmu kok apa gitu, gemuk lah, apalah. Itu ketika kata-kata itu kemudian tertanam atau kemudian ditangkap otak dan masuk ke dalam hati, dan kemudian orang itu merasa terintimidasi. Oh iya badanku gemuk nih, aduh aku jadi begini. Itu kita melontarkan kata-kata sihir ya kepada seseorang itu sehingga membuat berubah, pemikiran orang itu berubah dan mempengaruhi orang itu. Kemudian juga mengasihani diri sendiri itu juga membuat jiwa berlubang. Dendam, kemudian kesombongan. Anda hati-hati dengan kesombongan. Karena sombong itu sebetulnya jiwanya berlubang. Karena sombong itu sebetulnya untuk menutupi. Jadi ketika Anda katakanlah bertemu dengan seseorang, kemudian kata-katanya orang itu katakannya gitu ya. Itu Anda juga harus justru apakah orang ini hanya untuk menutupi kekurangan dirinya sendiri. Ya. Jadi ketika kata-kata sombong itu keluar, itu mungkin bukan berarti karena orang itu benar-benar seperti seperti yang kita itu sombong, tapi mungkin justru orang itu merasa karena kalau aku nggak begini, dia merasa rendah diri, gitu kan. Jadi bisa seperti itu karena rendah diri itu bisa mengakibatkan memunculkan kesombongan. Rendah diri beda dengan rendah hati. Kalau rendah hati itu Tuhan satu sikap yang Tuhan mau. Karena rendah hati itu bicara dengan hati kita. Tapi rendah diri itu berbeda. Ya berbeda. Kemudian tidak mudah mengampuni. Tidak mudah mengampuni itu juga akibat jiwa berlubang. Sakit hatinya yang tidak mudah hilang. Itu juga harus dicek apakah jiwanya berlubang. Kemudian selalu berpikir negatif. Ya banyak hal yang membuat sesuatu yang negatif muncul ketika jiwa kita berlubang. Mungkin ketika kita bergaul dengan sesama kita di lingkungan kita, kata-kata kita itu kata-kata yang katakanlah tidak memberkati, kata-kata kita membuat luka hati. Ya. Kita belajar juga dari Matius 18 ayat 28 sampai 34.
Tetapi ketika hamba itu keluar bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya, ia menangkap dan mencekik lawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah lawan kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan aku lunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah aku hapuskan karena engkau memohonkan kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ini contoh cerita apa sih? Seseorang yang sudah diberi pengampunan, tetapi dia tidak mudah mengampuni orang lain. Kalau kita bicara yang sekarang, orang yang tidak mudah mengampuni, itu berarti ada jiwanya yang berlubang, ada luka hati yang harus dibereskan. Sehingga seperti di cerita ini, dia diampuni lebih besar sama rajanya. Tetapi ketika temannya berhutang juga kepadanya, dia tidak bisa mengampuni. Cek diri kita, apakah kita juga bisa seperti itu? Bisa. Ya, ketika Tuhan sudah memberikan kita begitu banyak kebaikan, begitu banyak kasih karunia, tetapi terhadap teman kita masih menjelek-jelekan, kita masih menfitnah. Ya, cek hati kita, bersihkan hatiku Roh Kudus, karena hati yang bersih maka akan keluar pikiran-pikiran yang bersih juga. Ya, oke, langsung kita masuk lagi ke penyembuhan jiwa yang berlubang atau luka batin hanya dengan kasih dan pengampunan. Ya, hanya dengan kasih dan pengampunan. Ya, jadi menyembuhkan jiwa yang berlubang itu hanya dengan kasih dan pengampunan. Kita belajar dari perumpamaan tentang anak yang hilang. Di Lukas 15 ayat 20 katakan, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini dia ulang ya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ketika ayahnya merangkul dan mencium dia, luluh semua rasa takut anaknya, rasa berdosa anaknya, dia merasa mendapatkan pengampunan. Anda semua kan tahu cerita tentang anak yang hilang. Bagaimana anak itu yang pertama dia minta bagian warisannya, hartanya kepada ayahnya. Kemudian padahal ayahnya masih hidup. Kemudian ayahnya bilang oke lah, dibagilah. Kemudian si anak itu pergi dan menghambur-hamburkan uangnya, hasil hartanya itu. Sampai akhirnya dia harus bekerja dan dia bekerja di kandang babi, dia lihat babi itu makan dan dia makan makanan itu dan dia pun makan makanan itu dan dia berpikir, di rumah ayahku banyak makanan, pelayan tidak diperlakukan seperti ini. Biarlah aku pulang saja, aku mau jadi pelayan pun tidak apa-apa. Kemudian orang ini kemudian dia pulang, anak ini pulang dan ayahnya melihat dia dari kejauhan. Ayahnya yang menyongsong dia, yang kemudian merangkul dia. Sehingga anak itu dikembalikan lagi posisinya ke tempat yang memang dia posisinya di situ. Itulah. Seperti halnya kita. Kita pun di hadapan Tuhan dulu seperti anak yang terhilang.
Tapi oleh kasih karunia Allah, ya, sudah Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita, mengembalikan posisi kita menjadi apa awal penciptaan manusia. Rencana awal penciptaan manusia itu apa? Kita itu ditentukan untuk menguasai bumi. Kita ditentukan untuk menguasai bumi. Dan ketika kita kembali kepada posisi kita, seperti di perumpamaan anak yang hilang ini, ya, karena Yesus sudah mati untuk kita kembali lagi menjadi apa? Menjadi anak-anak Allah. Dan ketika Anda menjadi anak-anak Allah, ayo lakukan dan kerjakan apa sih anak-anak Allah itu. Jangan hanya statusnya aja, tapi kerjakanlah. Seperti ketika Anda memang seorang anak itu harus bagaimana. Ya, oke, lanjut lagi, kita lanjutkan. Di sini ada pertukaran ajaib. Apa sih yang saya maksud dengan pertukaran ajaib? Yaitu ketika kita sudah benar-benar kita jatuh di dalam dosa. Tidak ada yang bisa seharusnya menyelamatkan kita, tapi Tuhan Yesus mau turun menggantikan kita. Ketika dia diutus oleh Bapaknya untuk mati di kayu salib, menebus dosa kita dan mengembalikan kita kepada posisi awal ketika kita diciptakan. Tujuannya apa? Di Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa Ia? Bapa kita, Bapa Sorgawi, mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, karena begitu kasih Allah kepada dunia ini, begitu besarnya kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia merelakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, ya Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk apa? Menggantikan kita. Seharusnya kita yang mengalaminya, tapi karena kasih Allah, ya, karena kasih Allah kepada manusia, sehingga apa? Tuhan Yesus yang mengarunia mati di kayu salib, sehingga apa? Kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena harusnya kita itu upah dosa adalah maut, harusnya kita binasa, tetapi karena kasih karunia Allah, ya, karena Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, maka kita dibebaskan dari itu dan memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa kan kasih Tuhan kepada kita. Kita belajar juga dari hukum kasih. Di Matius 5 ayat 39 sampai 44 katakan, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan apapun, siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Bayangkan, ketika kita ditampar pipi kanan, nyoh gitu ya, katakan kita berikan pipi kiri. Tapi firman Tuhan memang katakan seperti itu. Dan firman Tuhan tidak akan ada yang pernah sia-sia. Ketika kita melakukan, pasti ada bagian atau ada upah yang kita terima. Ketika kita ditampar pipi kiri, kita berikan pipi kanan. Ketika kita ditampar pipi kanan, kita berikan pipi kiri. Bahkan dikatakan kepada orang yang mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Ya, orang mengingini baju, justru kita memberikan lebih. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ya. Ada lebih, itulah kasih. Ketika Anda diajak, katakanlah berjalan 1 mil, Anda melakukan 1 mil juga. Hukum kasih belum berlaku bagi Anda. Ya, hukum kasih belum, karena itu impas. Tetapi ketika kita melakukan lebih, disitulah hukum kasih
berlaku. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Nah, ini yang sering sekali saya dapat pertanyaan gini. Bu, saya minjemin orang, tapi orang itu malah ngemplang, tahu nggak ngemplang, nggak mau, nggak ngembaliin. Itu gimana? Saya balik lagi bertanya, ketika Anda memberi, hati Anda bagaimana? Anda memang sudah berdoa, Roh Kudus kalau aku memberi ini, oke, Roh Kudus aku akan berikan. Aku percaya hukum tabur tuai berlaku. Ya. Ketika kita katakanlah seseorang meminjam uang, katakanlah yang lebih banyak seperti kemampuan Anda bilang Roh Kudus itu gak sesuai dengan kemampuanku. Roh Kudus taruh di hatiku, aku harus memberi berapa. Ya, ini jadi ketika kita memberikan sejumlah yang Roh Kudus taruh di hati kita, itu hukum tabur tuai akan berlaku. Walaupun tidak melalui orang yang meminjam kita ini, ya, Tuhan itu bisa melakukan berbagai jalan hal apapun yang tidak mungkin manusia pikirkan Tuhan bisa lakukan. Percayalah itu. Jadi ketika kita benar-benar mempercayai Tuhan, sebetulnya disitulah kita masuk ke dalam apa? Kemustahilan Tuhan. Kita masuk ke dalam dimensinya Tuhan, di mana hal-hal yang mustahil itu akan mudah terjadi. Ya, percaya pasti Tuhan itu tidak mau berhutang kepada kita. Tidak mau, pasti dia akan balikan melebihi apa yang kita pikirkan. Ya, kemudian di ayat 43 katakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itulah step kekristenan yang lebih maju dari orang lain, dari yang lain. Bahwa ketika kalau kita katakanlah kita melakukan untuk orang yang kita kasihi, itu lebih mudah. Tetapi ketika kita melakukan untuk orang yang kita benci, itu memerlukan benar-benar kasih dari Tuhan. Ya. Kasihilah sesamamu manusia dan dibencilah musuhmu. Ini kan dikatakan seperti itu. Tapi Tuhan berkata apa? Kasihilah musuhmu. Ya, ketika kita mengasihi musuh kita, berarti benar-benar hati Roh Kudus, hati Kristus yang bergerak di dalam hati Anda sekalian. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bahkan di sini kita berdoa untuk mereka yang menganiaya kamu. Dan ketika kita melakukan, percaya hukum Allah itu tidak akan pernah salah. Dan hukum tabur tuai akan berlaku. Ya, percaya bahwa ketika kita melakukan itu, Tuhan pasti akan membalas apa yang kita lakukan. Tuhan pasti memperhitungkan apa yang kita lakukan. Karena sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak suka berhutang. Berhutang kepada kita. Ya, tidak suka. Jadi apa yang kita lakukan yang membuat dia berhutang, dia pasti akan dengan cepat mengembalikannya kepada kita. Ya. Ingat bahwa ketika kita melakukan sesuatu, itu kita percaya bahwa Tuhan itu tidak suka berhutang. Tetapi jangan sampai hal ini kemudian menjadi katakan oke deh aku ngasih. Karena Tuhan kan gak suka berhutang, pasti nanti aku balikinnya lebih. Nah, itu namanya hitung-hitungan dagang sama Tuhan. Ya, itu Tuhan itu nggak bisa kok dibohongin. Tuhan tuh nggak bisa kita ajak yang katakan dimanipulasi seperti ini. Karena Tuhan tuh mengerti jauh di lubuk hati kita apa yang menjadi motivasi kita, apa yang menjadi keinginan kita itu Tuhan Maha tahu. Di Matius 5 ayat 40, Matius 5 ayat 45.
44 katakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya pernah di grup teman sekolah saya dulu, saya keliru. Saya sebetulnya ingin posting untuk ngirim firman ini ke grup lain, ke grup sesama Kristen gitu teman. Tetapi keliru. Kemudian langsung saya minta maaf. Tapi respon mereka luar biasa. Respon mereka begitu positif, bahkan mereka bilang, oh, kekristenan seperti itu ya Bu. Coba. Ketika saya salah kirim, ternyata menjadi berkat buat mereka. Ya itulah. Maka saya katakan ketika firman ditabur tidak akan pernah salah tempat. Ya. Kemudian kita bicara juga tentang pengampunan. Ya, di Matius 18 ayat 21 dan 22 katakan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Tapi Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, jadi orang Kristen itu sabar ada batasnya enggak sih? Ya, sabar ada batasnya. Waduh Bu, sabar kan ada batasnya. Itu orang di luar sana gitu. Tapi bagi kita yang percaya Tuhan Yesus, sabar itu tidak ada batasnya. Dikatakan aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Tapi dia enggak berubah-berubah. Berdoa. Kita tidak boleh mengecilkan arti doa. Ketika kita berdoa, Tuhan, aku mengampuni orang itu, dan aku percaya Tuhan akan rubah orang itu. Ya. Berdoa Tuhan itu bisa merubah, tapi pengampunan yang Anda beri itu Tuhan yang mau kita lakukan. Ya, karena dikatakan aku harus mengampuni berapa? Sampai 7 kali. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya bagi orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada batasnya. Sabar tidak ada batasnya. Dan kesabaran itu pasti berbuah hasil. Karena Roh Kudus pasti yang akan melakukannya. Percaya bahwa Roh Kudus itu tidak tinggal diam. Dia akan melakukan yang terbaik buat kita. Oke, di Matius 6 ayat 14 sampai 15 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saya pernah di satu pemuritan, ini ada seorang ibu ya, ini ibu itu begitu sakit hati terhadap saudaranya. Bahkan untuk menyebut namanya aja dia tidak mau. Bahkan dia katakan, saya lebih baik masuk neraka Bu daripada saya mengampuni dia. Anda bayangkan bagaimana luka hatinya. Dan saya katakan luka hati itu bukan hanya yang rugi ibu sendiri. Yang rugi itu ibu sendiri, bukan hanya orang itu rugi. Orang yang Anda benci itu mungkin dia malah enak tidur. Sementara ibu nggak bisa tidur. Yang rugi kan ibu sendiri. Tapi dia bilang, enggak Bu, aku nggak bisa mengampuni. Bahkan ketika saya katakan ini, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni juga kamu. Dia tetap nggak mempan. Ya, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dia katakan apa? Iya Bu, saya tahu, saya masuk neraka pun rela. Bayangkan, sampai begitu, dia mau rela masuk neraka demi tidak mau mengampuni. Ya, tapi ketika waktu itu Tuhan berikan satu ayat yang tadi, yang ketika hamba itu berhutang,
Ya, ketika hamba itu berhutang, kemudian rajanya mengampuni dia. Kemudian ketika dia keluar, dia bertemu dengan temannya yang berhutang juga. Dia cekik temannya dan dia penjarakan temannya. Itu waktu saya suruh baca itu. Waktu itu saya benar-benar kok Roh Kudus gerakkan saya untuk coba baca itu. Dia nangis. Dia nangis. Iya Bu, saya sudah diampuni tapi saya tidak mau mengampuni. Dan saat itu juga ketika dia nangis, ya aku melepaskan pengampunan, aku bilang Roh Kudus teruskan, Roh Kudus luka hatinya balut terus Roh Kudus. Berikan dia hati yang mau mengampuni. Sampai dia hanya nangis sampai dia lega. Dan setelah itu dia bilang, Bu, sekarang kok saya nyebut nama temennya yang dia benci setengah mati ini, kok enteng aja. Coba, pengampunan. Pengampunan itu begitu luar biasa. Ketika Anda benar-benar minta Roh Kudus untuk apa yang mengganjal di hati Anda minta pengampunan. Itu hati Anda dipulihkan. Hati Anda akan benar-benar akan lega. Coba praktekkan, lakukan. Ya. Ada dua hal yang terjadi di dalam restorasi atau pemulihan ya. Yaitu yang pertama, restorasi atau pemulihan yang berasal dari dalam keluar. Artinya kalau dari dalam itu apa? Roh Kudus sendiri yang merestorasi hatinya. Roh Kudus sendiri yang bekerja bergerak di dalam hatinya. Sehingga apa? Seperti yang tadi teman saya alami. Tiba-tiba dia mau mengampuni yang padahal dendamnya itu dikatakan dendam kesumat. Dia bahkan rela masuk neraka demi orang ini. Tapi ketika Roh Kudus melakukannya, Roh Kudus yang benar-benar merestorasi hatinya, memulihkan hatinya, dia benar-benar akhirnya bisa mengampuni. Bahkan menyebut nama yang tadinya dia tidak mau sebut itu sekarang enteng. Nah itulah ketika pengampunan itu Roh Kudus yang melakukan. Kemudian apa? Juga diberikan roh yang baru. Ketika Anda direstorasi, dipulihkan, ada roh yang baru. Ya, Roh Kudus menghasilkan kebenaran dan memampukan kita hidup di dalamnya dan taat. Ada roh yang baru yang diisi oleh Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26 katakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kuduslah yang merestorasi hatinya. Ketika Roh Kudus merestorasi hatinya, benar-benar sesuatu yang di luar nalar, katakanlah, di luar apa yang pikiran kita bisa dilakukan. Juga di Yehezkiel 36 ayat 26 katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Di Yehezkiel dikatakan bahwa kita akan menerima roh yang baru dan hati yang baru, hati yang taat. Apa sih kenapa kita harus memulihkan hati kita? Memulihkan dari sakit hati, dari dendam, dari kekecewaan, dari hal-hal yang kita tidak bisa mengampuni. Karena ketika hati kita dipulihkan, kita itu akan mudah mengampuni dan kasih akan ada di dalam hati kita. Kasih yang agape, kasih yang tak terbatas, kasih yang Roh Kudus sendiri yang menggerakkan. Ya. Oke, jadi jadikanlah kasih dan pengampunan menjadi sikap hidup kita. Anda orang yang percaya kepada Kristus. Kristus sudah mengampuni Anda dengan jalan mati di kayu salib. Ayo kita lakukan, kita teladani sikap Tuhan Yesus itu dengan menjadikan kasih dan pengampunan itu menjadi sikap hidup kita juga. Oke, selamat menjadi pribadi yang penuh kasih dan pengampunan. Tuhan Yesus memberkati.
Sebelum kita menutup ibadah kali ini, seminar kali ini, kami ajak Bapak Ibu semua berdoa. Ya. Oke, kita tirukan doa saya ya. Roh Kudus, aku beri Engkau otoritas penuh untuk membersihkan hatiku dari selubung-selubung yang menghambat aku mendengar suaramu. Bersihkan hatiku dari kekecewaan, akar pahit, susah mengampuni, dan semua yang menghambat Engkau bekerja di dalam aku. Silakan Engkau Roh Kudus lakukan di dalamku, di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, saya yang berdoa ya. Oke, Tuhan, Kau sudah mendengarkan doa anak-anak Allah ini. Sekarang Engkau lakukan di dalam diri anak-anak Allah ini. Roh Kudus terus Engkau cabut, Engkau bersihkan hati anak-anak Allah ini. Semua selubung-selubung yang menghambat Allah, anak-anak Allah ini mendengar suaramu. Selubung-selubung yang menghambat Allah, anak-anak Allah ini lebih dekat kepada Engkau. Tidak susah menerima firman, kemudian ngerti firman itu kok susah sekali. Roh Kudus, semua selubung-selubung ini Engkau bersihkan. Penghambat-penghambat anak Allah ini semua Engkau bersihkan. Penghambat-penghambat yang anak Allah ini untuk dekat kepada Engkau, semua Engkau bersihkan. Roh Kudus, terus Engkau restorasi anak-anak Allah ini menjadi pulih, menjadi benar-benar menjadi anak Allah sesuai dengan apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu selesai berdoa, tapi Engkau terus Roh Kudus, Engkau terus tidak pernah selesai kepada anak-anak Allah ini. Engkau terus lanjutkan Roh Kudus sampai anak-anak Allah ini bersih, tuntas hatinya, benar-benar hatinya menjadi hati yang bersih, hati yang tidak dikotori oleh dendam, oleh iri hati, oleh kata-kata sia-sia. Semua Engkau kendalikan hatinya, Engkau ambil alih Roh Kudus hatinya ini, sehingga anak-anak Allah ini boleh menjadi anak-anak Allah yang sesuai dengan apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu selesai berdoa, tapi terus Engkau melanjutkan di dalam anak-anak Allah ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.